Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama saya Novita Hadiana Anggraini. Saya PPL dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menggantikan Ibu Fatul pada mata pelajaran Al-Quran dan Hadis di bagian tafsir untuk beberapa pertemuan ke depan. Nah, saya harap adik-adik dapat mengikuti pelajaran dengan baik ya. Sebelum memasuki pelajaran Al-Quran Hadis pada pagi hari ini, marilah kita siapkan hatinya, pikirannya, kita siapkan semangatnya, dan jangan lupa kita siapkan buku dan penanya, agar apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum memasuki pelajaran. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik, pelajaran pada minggu kedua ini akan kita mulai. Pada minggu kemarin kita sudah membahas surat Al-Baqarah ayat ke-83 mengenai kesantunan. Pada minggu kedua ini kita juga akan membahas mengenai kesantunan, tetapi kita akan membahas dengan surat Al-Furqan ayat ke-63. Adik-adik dapat membuka PPT ataupun materi yang sudah saya share pada minggu kemarin. Nah, ini sudah tertera surat Al-Furqan ayat ke-63 yang memiliki arti, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Jadi dalam surat ini itu ada dua isi atau dua kandungan yang terdapat pada arti surat ini. Allah itu menurunkan surat Al-Furqan ayat ke-63 agar kita dapat mempelajarinya, bahwa kita hidup di atas muka bumi ini tidak sendirian, tetapi kita banyak temannya. Kita harus dapat bersosialisasi dengan lebih baik daripada sebelumnya. Ketika perilaku kita tidak baik, kita harus dapat memperbaiki perilaku tersebut. Lalu Allah itu memerintahkan manusia untuk saling bersopan santun agar kehidupan yang kita lalui itu lebih damai, lebih tentram. Karena ketika kita bersosial dengan sopan santun, itu akan membawa kedamaian. Jadi permusuhan itu akan terminimalisir, seperti itu. Lalu kandungan ayat ke-1. Yang pertama adalah lemah lembut. Nah, orang yang lemah lembut itu adalah orang yang tidak mau menjadi sumber kerusakan bagi lingkungan sekitar, atau tidak mau menimbulkan kerusakan bagi lingkungan sekitar. Nah, dengan begitu lingkungan sekitar itu akan lebih terjaga. Jadi orang yang lemah lembut itu ketika ada peraturan, dia pasti akan mematuhi peraturan tersebut. Seperti ketika ada peraturan di sekolah, seperti ada peraturan di lingkungan sekitar, atau peraturan lalu lintas, atau peraturan apapun itu yang baik tertulis ataupun tidak tertulis. Nah, orang-orang yang melanggar peraturan tersebut itu pasti akan menimbulkan kerusakan. Nah, itu dapat membuat lingkungan menjadi tidak damai lagi. Jadi orang yang lemah lembut, atau biasa kita sebut orang yang kalem, pasti akan lebih menjaga lingkungan sekitar dengan selalu mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Nah, yang kedua adalah rendah hati, atau biasanya kita sebut dengan blater. Nah, orang yang rendah hati itu akan menyapa orang lain, tidak suka pamer, tidak suka menonjolkan diri sendiri, tidak suka membangga-banggakan diri sendiri. Jadi mereka itu pasti akan menghargai orang lain. Tetapi ketika di sekolah itu mengenai prestasi, maka kita harus berusaha lebih baik dari teman kita. Yang ketiga adalah penuh wibawa. Nah, rendah hati itu tidak juga harus merendahkan diri sendiri,
dengan rendah hati, kita itu juga akan terlihat lebih berwibawa. Karena berwibawa itu bukan hanya soal fisik saja atau hanya terlihat gagah saja, tapi sikap seseorang itu dan sifatnya seseorang itu juga dapat kita sebut dengan penuh wibawa. Ketika adik-adik juga mengetahui orang yang lebih kalem atau orang yang lebih sopan atau orang yang lebih tenang dan lain sebagainya, ketika kita melihat orangnya itu, wah ternyata orang itu penuh dengan wibawa, seperti itu. Nah, yang keempat adalah tenang. Dengan begitu, jika kita melakukan hal yang pertama, yaitu lemah lembut, rendah hati, kita pasti akan dipenuhi dengan wibawa, maka kita akan jadi tenang, baik dalam hidupnya, tenang dalam menghadapi masalah, karena kita sudah terbiasa dengan hidup tenang. Jika kita melakukan itu semua, maka kita akan terhindar dari sikap sombong, karena sikap sombong itu pasti akan membuat orang menjadi kasar, menjadi pemarah, lalu membangga-banggakan diri sendiri, pasti itu sombong. Lalu tidak terlihat lebih wibawa, tetapi terlihat lebih biasa aja. Kita akan pasti melihat orang yang sombong itu, orang ini kok gini ya, kok gitu ya, padahal kita itu tidak diberitahu kalau orang itu memang memiliki karakter yang baik, pasti kita akan lebih tahu dengan sendirinya. Lalu isi kandungan yang kedua, yang pertama yaitu jahiliyah atau orang bodoh. Nah, di surat Al-Furqan tadi sudah dijelaskan bahwa ketika orang-orang bodoh itu mengejek atau menghina kita, kita tidak boleh membalas dengan perkataan atau perbuatan serupa, tetapi kita harus mendoakannya. Orang-orang jahiliyah itu orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang tidak mau tahu atau orang yang tidak mau peduli atau orang yang memang benar-benar tidak tahu. Seperti itu. Jadi ketika mereka melihat orang lain dan merasa orang lain itu tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan atau mereka harapkan, biasanya mereka itu cenderung mengejek atau menghina. Bahkan orang yang iri itu juga pasti akan mengejek atau menghina karena merasa tidak mampu untuk untuk sesuai atau menyamai kita. Maka dari itu kita tidak boleh membalas perkataan serupa, kita tidak boleh membalas perbuatan mereka yang tidak baik kepada kita, tetapi kita harus mendoakan mereka agar mereka menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Ini merupakan gambar dari salah satu contoh gambar orang yang memiliki sikap santun. Nah, Rasulullah SAW sendiri itu dulu pernah diserang dan dihina dengan kata-kata yang kasar. Tetapi beliau itu tetap berlapang dada dan tetap menyantuni orang-orang yang tidak berakhlak itu. Karena perbuatan baik dibalas dengan perbuatan baik pasti akan baik. Ketika perbuatan jahat dibalas dengan perbuatan baik, insya Allah orang itu akan merasa malu sendiri. Jadi mereka pasti akan memikirkan ulang apa yang mereka lakukan. Demikian pula dengan ucapan yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya, yaitu salamun alaika atau selamat tinggal. Jadi ketika orang-orang yang jahiliyah itu tadi mengolok-olok kita atau berbuat yang tidak baik kepada kita, daripada kita membalas perkataan mereka, lebih baik kita tinggalkan mereka atau pergi begitu saja agar tidak merasa terganggu atau bahkan kita merasa ingin membalas perkataan-perkataan mereka. Nah, adapun kegunaan mempelajari materi kesantunan, yaitu dapat menghargai orang lain, karena dengan kita bersikap santun,
kita pasti akan memikirkan orang lain juga, tidak hanya memikirkan diri sendiri. Ketika kita memikirkan diri sendiri, berarti kita egois. Nah, lalu mudah mendapatkan teman. Orang yang santun itu pasti akan mudah mendapatkan teman, karena kita pasti ingin dong memiliki teman yang baik, terus yang sopan, tidak seenaknya sendiri kepada kita. Nah, terus orang yang memiliki sifat santun itu pasti akan dihargai oleh orang lain. Kenapa? Karena orang yang memiliki sifat santun itu pasti juga akan disantuni kembali oleh orang lain. Jadi mereka itu akan saling bersikap sopan satu sama lain. Selanjutnya adalah memperkecil munculnya konflik, karena konflik itu pasti dipicu oleh salah satu orang yang memiliki sifat tidak santun. Seperti contohnya kalau kita di sekolah, lalu teman kita sudah bersikap baik kepada teman, tetapi teman itu seenaknya sendiri kepada kita, pasti kita akan kecewa dong. Nah, itu juga salah satu penyebab munculnya konflik. Lalu yang selanjutnya adalah menciptakan kedamaian, aman dan tentram. Dengan kita hidup santun, rukun, itu pasti akan menciptakan kedamaian. Seperti kita di lingkungan sekitar kita, kalau kita sopan, pasti tetangga-tetangga kita akan baik kepada kita, akan lebih saling bertegur sapa atau saling senyum. Kita pokoknya sopan kepada lingkungan kita, pasti kita akan merasa damai, aman, dan tentram. Adapun kerugian tidak memiliki sifat kesantunan. Yang pertama itu dikucilkan oleh orang sekitar. Karena kebanyakan orang yang dikucilkan itu biasanya tidak memiliki sikap santun kepada orang lain dan cenderung seenaknya sendiri. Yang kedua adalah tidak mendapat kedamaian hidup. Karena dengan kita tidak memiliki sikap santun, kita dikucilkan, pasti kita hidupnya tidak akan tenang, karena kita tidak memiliki teman, lalu kita dikucilkan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah rasa percaya diri akan menurun. Karena kalau kita sombong, kita tidak memiliki sikap santun, dan apa yang kita bicarakan itu tidak ada kebenarannya, pasti itu kita tidak akan dipercaya oleh orang lain lagi. Dengan begitu, rasa percaya diri yang ada pada diri kita itu pasti akan menurun. Ke terminal, Pak. Dadah. Dadah. Oh, selamat pagi Om Wawan. Oh, pagi Ola. Pagi Bu Eti. Halo Elo. Mau ke sekolah ya? Ya iyalah, masa Om Wawan gak lihat aku udah pakai seragam? Elo, gak boleh gitu. Kalau ngomong sama orang tua itu harus sopan. Aduh, iya loh nak. Bener kata Ola. Ayo minta maaf dulu sama Om Wawan. Iya, maafin aku ya Om Wawan. Aku gak akan mengulanginya lagi.